H-2 menuju event Java Labs Bali. Dan di event kali ini mood gua lagi down. Sehari sebelum gua berangkat, bokap gua masuk rumah sakit. Jadi gua curhat sama beliau, "Pak, aku nggak jadi ikut tanding aja ya." Tapi bokap gua bilang, "Kamu sudah persiapan dan berjuang berbulan-bulan. Jadi selesaikan apa yang sudah kamu usahakan itu. Insya Allah bapak baik-baik aja dan masih ada adik yang nungguin bapak di sini." Jadi gua disuruh untuk melanjutkan acara ini dan ya gua turuti apa kata beliau. Akhirnya gua tetap stay dengan planning yang sudah diarahkan coach gua, baik soal nutrisi, training dan istirahatnya. Sepanjang perjalanan gua nggak mood banget. Kenapa momennya pas banget di saat kayak gini gitu. Di saat orang lain bilang, "Wih, lu ke Bali ya? Wah, enak tuh, healing-healing, jalan-jalan." Jujur, ini bukan acara healing, bukan acara jalan-jalan. Sepanjang perjalanan gua nggak begitu menikmati. Sudah bawaannya haus mulu ya, karena momen dimana air itu sudah dibatasi, carbo loading yang masih clean, belum lagi metabolisme lagi turun, ditambah mood yang lagi kacau. Gua bener-bener down di momen ini. Tapi karena sudah gua mulai, maka harus gua selesaikan sampai akhir. Apapun hasilnya yang penting usahakan berikan yang terbaik. Dan di saat H-1, coach gua tanya, "Loh, kok masih flat? Karbonya sudah sesuai belum dengan yang disuruh? Airnya, sodiumnya dan lain-lain?" Beliau tanya. Gua bilang, gua udah ngikutin semuanya. Timingnya juga sama. Coach gua sampai bingung, kok bisa nggak ngepam ya? Apa salah sumber karbo atau timingnya? Gua tanya sama coach gua, kalau mood lagi down itu apakah bisa mempengaruhi juga? Dia bilang, wah itu sangat vital malahan. Jadi gua jelasin semuanya. Dan beliau bilang, ya sudah, lu sudah sejauh ini berusaha. Jadi fokuskan ke tujuanmu, berikan yang terbaik buat bokapmu. Apapun hasilnya itulah kerja kerasmu. Jangan pedulikan menang atau kalah. Ketika kamu sudah memberikan yang maksimal, maka kamu sudah menang melawan dirimu sendiri. Nah, selama carb loading gue udah off latihan beban. Jadi fokusnya itu pumping ringan dan juga pose-pose training. Jujur gue kesulitan banget saat pose karena konsentrasi kurang ya, dan itu mempengaruhi banget buat munculin detail otot yang diinginkan. Pose training itu ya nggak bisa sembarangan. Salah posisi, salah gerakan dikit aja itu otot bisa nggak muncul, malah ototnya bisa bersembunyi loh. Belum lagi pentingnya konsentrasi itu buat menyinkronkan kesimetrisan otot. Kiri dan kanan itu harus pas posisinya ya ototnya ya. Upper dan lower juga harus pas juga. Jadi buat kalian yang pengen ikut body contest, saran gua jangan latihan pose pas di saat peak week doang, jangan ya. Tapi berbulan-bulan sebelumnya harus dibiasakan biar kita itu terbiasa. Gue ini mantan obesitas, perut buncit luar biasa, yang pernah menyentuh BB hampir 90 kilo. Hasilnya ketika cutting, maka sisa kulit atau excess skin itu ngeganggu banget, terutama di area perut bawah dan punggung bagian bawah. Jadi bisa kalian lihat pas gua abdominal pose, gelambirnya itu nyata banget kelihatan. Padahal itu body fat udah 6%-an loh. Apa kurang turun lagi body fatnya ya? Dan kata coach gua, ya mau seberapa pun turunnya body fat lu, tetap aja kulit sisa itu mempengaruhi estetika saat pose di panggung. Dan itu nggak bakal bisa hilang kecuali operasi. Wah, ngomongin operasi kulit, apalagi bedah plastik, berarti ngomongin duit yang kencang juga tuh ya. Belum sanggup gua ke arah situ. Ini pertama kalinya gua mengikuti event di luar Kalimantan. Tujuan gua ikut event ini ya, sebenarnya gue tuh pengen ketemu sama Bang Brion Ansley dan sekalian aja ya mengikuti event body contestnya. Jadi gue lihat acaranya tuh meriah banget, pesertanya juga banyak, dan penonton yang hadir juga buat meramaikan acara itu juga melimpah ya, banyak di situ. Dan pesertanya pun beragam, ada yang dari Bali dan ada yang dari luar Bali. Banyak banget ya di sana, ketemu sama influencer fitness pas di sana. Banyak dapat teman baru juga, dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Gua bisa perform dengan maksimal. Gua kasih keras saat di panggung. Biasanya pakai kacamata. Pas dilepas jadi blur semua ya. Dan ya itu sebenarnya nggak ganggu juga sih buat quality perform gua.
Tapi ya gue nggak suka pakai kontak lens, risih aja gitu makainya. Mending nggak usah sama sekali. Dan jurinya juga gue salut banget. Buat peserta yang bodinya nggak sesuai dengan kategori, maka akan disuruh naik ke level yang sesuai. Dan gue belum bisa lolos 10 besar. Kalau dibilang kecewa sih enggak ya. Ya rasa kecewa itu sebenarnya pasti ada. Cuman di sini gue introspeksi ke diri gue sendiri. Gue belum bisa kasih yang maksimal untuk juri. Dan juri semuanya benar-benar fair, benar-benar serius memilah-milah siapa yang memang seharusnya jadi juara. Karena semua jurinya itu sudah level senior yang profesional. Jadi gue sadar diri aja deh. Masih banyak kompetitor lain yang lebih rip, yang lebih kering, yang lebih tebal dari gue. Dan kedepannya ya gue harus improve lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Selesai event tetap kembali ke daily activity. Pagi-pagi jalan santai dulu ya kurang lebih 2 jam karena malamnya udah banyak loading sodium sama gula. Jadi biar tetap balance ya harus kardio. Dan setelah selesai pertandingan saatnya reverse diet, dimana dalam 1 minggu ke depan gue naikin kalori intake bahkan melebihi dari kalori maintain gue. Dan 1 minggu berikutnya gue turunin secara perlahan kalorinya sampai ke kalori maintenance. Untuk video reverse dietnya yang lebih lengkap bisa tonton video gue yang satu ini nih. Di situ sudah gue jabarin secara detail sampai ke studi-studinya. Kenapa kita harus reverse diet ketika sudah cutting atau defisit kalori berbulan-bulan atau setelah selesai tanding. Dan di momen reverse diet ya jangan dilupakan juga latihan beban. Nah beberapa hari setelah selesai tanding biasanya kita itu nggak bisa langsung angkat beban berat seperti biasanya. Karena walaupun kita banyak makan karbo, tubuh masih dalam proses adaptasi pemulihan setelah defisit kalori dalam waktu yang lama sampai metabolismenya bisa stabil kembali. Jadi nggak usah dipaksain kalau belum bisa angkat berat. Yang penting ya otot sudah pumping dan dilatih secara efektif. Jadi di sini gue itu sebenarnya bukan mengarah ke atlet. Awal mula gue ikut event body contest ini karena gue penasaran kayak gimana sih euforianya, dietnya itu kayak gimana sih. Jadi gue mencoba untuk menantang diri gue apakah gue ini bisa berdiet, latihan dan mendapatkan hasil seperti atlet-atlet binaraga yang lainnya dengan kondisi natural. Gue sendiri sadar gue ini bukan mengejar titel atlet karena niatan awal gue sebenarnya pengen tahu aja sih kayak gimana sih tanding itu, menantangnya itu seperti apa sih yang di mata orang katanya ini sangat menantang banget. Dan akhirnya sudah gue coba dan gue udah merasakannya. Kalau sudah gue ngerti, udah gue tahu rasanya kayak gimana ya udah gitu loh. Beda dengan atlet-atlet lain yang memang notabene dia hidupnya di situ. Jadi bertahun-tahun dia harus diet, bertahun-tahun dia harus clean, harus memang benar-benar menjaga badannya. Jadi tiap ada event dia ready terus pokoknya badannya. Nah itulah yang namanya atlet. Nah kalau gua kan sebenarnya bukan atlet tulen, cuma setengah-setengah doang. Tapi pemikiran orang itu kan kadang bisa berubah-ubah gitu loh. Karena jujur aja gua selama ikut event ini gua jadi kayak candu gitu loh. Lihat ada event apalagi yang dekat, wah pengen banget nih prepare segala macem. Tapi mengingat luar biasanya tantangan untuk dietnya, luar biasa latihannya yang bagaimana, nutrisinya, istirahatnya harus ekstra sehingga kita mengorbankan beberapa hal, baik itu dari ya kesehatan. Kalau misalkan kita berbicara soal atlet bodybuilding, pastinya mereka berbeda dengan orang-orang yang hanya mengejar sehat biasanya. Ini lebih ekstrim lagi dan itu tidak berlaku untuk semua orang. Jadi gua nggak sarankan dietnya diet atlet binaraga untuk tanding. Kalian coba untuk diet daily activity sebenarnya berbeda ya. Dan biasanya juga termasuk ekstrim, ada yang diet air, ada yang diet sodium segala macam, dan itu pasti mempengaruhi kesehatan juga, mengorbankan kesehatan juga dalam waktu yang singkat ya. Dan juga soal keluarga, di mana-mana biasanya kalau sudah cutting, mood itu pasti berantakan, metabolisme pasti biasanya kalau sudah defisit drastis itu turun, metabolisme itu mengganggu banget, emosional bisa labil kadang. Makanya gue nggak bisa ngejar event terus-terusan. Jadi untuk setahun ke depan mungkin bulking dulu. Dan di video kali ini gue pengen kasih sedikit pencerahan.
Finish what you have started, no matter how painful it is. Selesaikan apa yang udah lu mulai. Gua ngerti itu akan semakin sulit. Lu mulai capek, merasa itu akan mustahil untuk dicapai, lu merasa itu jadi lebih berat untuk dikerjakan. Tetap selesaikan apa yang sudah lu mulai. Ingatlah kembali kenapa lu memulainya, dan lu harus menyelesaikan apa yang sudah lu mulai. Orang lain mulai ngomong lu gak bakal bisa nyelesainnya, semua orang mulai meragukan progres lu, tapi tetap satu hal, finish what you started. Don't give up on yourself. You can do it. Ini bukan soal bagaimana Anda memulainya, tapi bagaimana Anda berusaha untuk tidak menyerah hingga sampai finish. Gua Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.